Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, para asatidz semuanya, uhayyikum bitahiyatin mubarakah, tahiyatin islamiyah, tahiyati ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menghimpun kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan ayah bunda semua, para asatidz yang hadir di sini berlimpah keberkahan dan juga rahmah, diberikan kesehatan dan juga dikabulkan semua hajat. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang beliaulah yang paling menginspirasi kita dan menjadi teladan kita, sekaligus memang penuntun kita untuk kemudian bisa menyusuri jalan kehidupan yang penuh warna dengan lika-likunya. Ayah bunda semua, perkenalkan, mohon izin sebelumnya saya hadir di sini. Ini mungkin yang kedua kalinya, dan mungkin hari ini sebenarnya kalau dibilang ahli enggak ya, karena hari ini saya menyampaikan materi yang sebenarnya ini juga masih proses belajar untuk saya. Jadi saya dikaruniai Allah 7 anak. Ada di sini yang putranya 7? Oh enggak ada. Pemegang rekor saya 8, jangan-jangan ada. Oh enggak juga ya. 7 anak, 2 perempuan yang pertama dan yang terakhir, kemudian tengah-tengahnya laki-laki. Ngomongin tentang mendidik anak itu memang sesuatu yang sangat luar biasa ya. Sesuatu yang memang bahkan kita sendiri kayaknya bakalan harus terus belajar sampai akhir usia nih kayaknya. Itu yang saya rasakan. Berapapun kita berkali-kali ngikutin kajian parenting gitu ya, atau berapa buku yang sudah khatam kita baca, itu rasa-rasanya nggak cukup gitu untuk menjadi bekal yang kemudian bakalan selesai gitu masalah soal mengasuh dan juga mendidik anak. Akan ada selalu hal-hal yang mungkin baru gitu ya, atau mungkin hal-hal yang kok kayaknya diterapkan yang di buku itu kok nggak masuk nih gitu ya, atau yang kemarin didengar di kajian parenting kayaknya kok hasilnya nggak yang sesuai nih dan segala macamnya. Tapi memang ya begitulah gitu ya. Itulah nikmatnya bagaimana nanti kita sebagai orang tua ketika proses menjalani, mendidik dan juga mengasuh anak-anak kita gitu ya. Maka izinkan saya sharing, dan ini pribadi juga sejatinya adalah mereview juga sekaligus menguatkan saya kembali gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu di sini ada yang putra-putrinya sudah menikah atau mungkin usianya sudah dewasa gitu. Kalau saya paling besar baru usia 20 tahun gitu. Jadi belum ngerasain gitu ya gimana mendampingi putra-putri yang usianya di atas itu. Maka secara pengalaman bisa jadi Bapak Ibu jauh lebih banyak pengalamannya, atau bahkan mungkin pengetahuannya gitu ya juga bisa jadi jauh lebih banyak, atau bahkan justru lebih expert ketika mengasuh dan juga mendidik anak-anaknya. Maka insya Allah kita akan sharing bersama gitu ya. Hari ini tema kita ini yang diamanahkan untuk bisa kita sharingkan adalah ketika gimana kita bisa menjadikan rumah yang kita di sana mendidik anak-anak kita. Kita upayakan mendidik dengan Al-Quran sehingga kita bisa bersama-sama menghantarkan seluruh anggota keluarga kita di surga. Saya mulai dari ayat yang tadi dibaca oleh santri ya di sini pasti ya. Ada yang tahu tadi surat apa yang dibaca? Ada yang tahu? Ada doorpress nggak? Oh enggak ya. Misalnya jangan mulai saja dipantek aja diain. Tadi di surat At-Tahrim. Kalau saya tidak salah ayatnya ayat ke-6. Betul ya? Ayat ke-6. Saya nggak akan mengulang ayatnya dan nggak akan mengulang terjemahannya. Ada yang masih ingat tadi poinnya tentang apa? Boleh angkat tangan. Ini nggak apa-apa, ini interaktif ya, biar nggak ngantuk. Pagi-pagi kadang ada yang ngantuk juga loh ini. Bapak Ibu kalau ngantuk, perutnya kerucuk-kerucuk, boleh sambil dimakan apa yang tersedia di depan ya. Ada yang ingat nggak poinnya tadi apa? Silahkan. Dari sisi kanan, bapak-bapak, saya persilahkan. Pada tahu untuk semua nih kayaknya.
Masya Allah, silakan. Ada mikrofon lagi gak? Oh boleh, ya silakan. Poin apa yang tadi diambil dari bacaan yang dibaca oleh santri kita tadi? Poinnya itu supaya kita tidak jadi bahan bakar dalam api neraka. Oke, poinnya adalah gimana caranya kita berusaha agar kita dan juga keluarga kita tidak menjadi bahan api bakar di neraka. Bicara tentang ini, judulnya korelasinya adalah ya, ternyata memang Allah yang menitipkan anak-anak kita. Anak-anak kita itu amanah ya, Bapak Ibu ya. Dia itu amanah, barang titipan, dititipkan oleh Allah ke kita. Allah nggak minta muluk-muluk, ya, nggak minta ini itu dan segala macam. Allah cuma minta tolong kamu jaga diri kamu dan juga keluarga kamu dari pedihnya siksaan api neraka. Itu yang Allah minta. Maka Bapak Ibu, kalau seandainya kita selama ini berpikir atau punya cita-cita kayak ingin mengantarkan anak kita jadi ini, jadi itu gitu ya, bisa punya ini, bisa punya itu, dan kalau seandainya terlewat ayat yang tadi, maka ini saatnya kita merefleksi dan introspeksi diri bahwa sejatinya hal-hal yang mungkin kita inginkan didapatkan anak-anak kita, kalau terlewat yang tadi berarti harus kembali. Lupakan yang tadi, karena basicnya yang paling harus kita jaga adalah kita pastikan dia jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Gitu ya. Berbeda kalau seandainya memang tadi ya kita tahu, oh ya, dia nggak boleh tersentuh api neraka dan setelah itu dia harus bermanfaat jadi ini jadi itu aman ya, itu aman. Tapi kuncinya memang ini, bahwa memang Allah menginginkan kita menjaga anak-anak kita. Tujuan pengasuhan dan segala macamnya adalah untuk menyelamatkan mereka dari siksaan api neraka dan masuk ke dalam surga, gitu ya. Silakan slide berikutnya. Kita akan berbicara tentang tanggung jawab siapa. Tentu semuanya sepakat di sini ya. Tanggung jawab siapa sih Bapak Ibu ngopeni anak-anak kita tuh? Yang kenceng, tanggung jawab siapa? Saya, tanggung jawab saya sebagai seorang ibu. Tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Maka kalau kita memahami itu menjadi tanggung jawab kita, kalau seandainya memang kita sudah mewakilkan atau memilih gitu ya sebuah lembaga yang kita percaya, baik itu misalnya sekolah formalnya atau non formalnya seperti rumah Qur'annya dan segala macam, yang harus kita ingat bahwa tanggung jawab utama itu tetap ada pada diri kita, bukan pada mereka gitu. Maka sering kita dengar sekolah bukan bengkel yang kalau kita punya mobil kita rusak, kita serahkan sama bengkel, saya nggak mau tahu, pokoknya beres. Kalau anak nggak bisa begitu ya, kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab kita kemudian dilepaskan, diserahkan kepada orang-orang di sekitar kita, nggak bisa ya, kakek neneknya nggak bisa, tetap kita menjadi tanggung jawab utama. Pengasuhnya misalnya, kalau yang punya pengasuh nggak bisa juga, guru-gurunya bahkan nggak bisa juga. Mereka hanya partner kita saja, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kemudian membantu dan bersinergi dengan kita. Tapi siapa nanti yang akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban? Siapa Bapak Ibu? Iya, saya sebagai ibunya, saya sebagai ayahnya. Ya, Imam Ibnul Qayyim menyampaikan dalam sebuah kitabnya bahwa kelak sejatinya seorang itu sebelum akan ditanya bagaimana baktimu terhadap orang tuamu, nanti dia akan terlebih dahulu ditanya bagaimana baktimu terhadap anak-anakmu. Jadi kita kalau menghadap Allah nanti sebelum ditanya bagaimana kamu sudah melakukan kewajiban belum kepada orang tua kamu berupa berbakti sama orang tua, ihsan kepada mereka, sebelum itu kita akan ditanya, sudah belum engkau tunaikan kewajibanmu terhadap anak-anakmu? Ya.
Kenapa ya? Kata Rasul memang setiap kita adalah mas'ul pastinya. Itu menjadi tanggung jawab kita, dan peran mendidik, mengasuh itu tanggung jawab kita. Maka jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa udah beres. Saya mengapresiasi para ayah yang hari ini hadir, karena biasanya pada umumnya udah ibu aja yang datang, udah umi aja yang datang, biasanya begitu ya. Tapi saya husnudzon kepada para ayah nggak hadir, bisa jadi memang ada kewajiban yang lain. Dan alhamdulillah sang ibu selalu sedia dan setia. Namanya juga partner. Ketika kepala sekolahnya nggak bisa hadir, ya maka ibunya ya sebagai guru utamanya kemudian ya hadir. Alhamdulillah. Nanti tinggal dibicarakan, ditransfer, dan kemudian diedukasikan bersama sehingga visi misinya menjadi sama. Gitu ya. Anak-anak kita tuh punya hak. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar ada seorang ayah mengadukan kepada sang khalifah karena anaknya dianggap durhaka. Ya monggo, ini boleh maju ke sini nih. Nah ini boleh kan ini Ustadz ya? Nah boleh ini, silakan. Ya. Enggak apa-apa, silakan. Maju dulu. Ya. Nah begitu ya. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kalau duduk di majelis udah PW banget padahal nih, udah paling bener nih deket tembok bisa nyender ya. Udah paling bener di pojokan, tahu-tahu mau panitia, Bu, boleh geser, boleh maju, boleh pindah. Apa yang kita lakukan? Maju, pindah, gitu ya. Kata Allah kalau dibilang suruh berlapang-lapang di majelis, maka gercep harus langsung berlapang-lapang. Semoga Allah melapangkan juga nanti kita di akhirat. Saya lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Jadi lupa. Sampai mana Tio? Seorang ayah yang mengadukan anaknya karena anaknya dianggap durhaka. Lalu kemudian sang khalifah menyampaikan, panggil anakmu, ya baru nanti aku bisa menghukumi atas perkara. Maka kemudian singkat cerita anaknya dipanggil, kemudian disampaikan, wahai anak, ini ayahmu mengadu kepadaku bahwa engkau telah durhaka terhadapnya. Lalu kemudian anaknya bilang, wahai khalifah, silakan engkau menghukumku atau menghakimi atas perkaraku. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, apa sebenarnya hakku sebagai anak atas ayahku yang dia adalah orang tuaku? Maka kemudian sang khalifah menyampaikan, hak kamu sebagai anak atas orang tuamu adalah 1, diberikan nama yang baik. 2, diberikan ibu yang baik. Dan 3, diajarkan Al-Quran. Ini Bapak Ibu ya, hak anak atas kita. Maka kemudian sang anak berkata, wahai khalifah, dari 3 hak saya tidak ada satupun yang ditunaikan. Saya diberi nama yang buruk sehingga saya dijadikan bahan bulian teman-teman saya karena nama saya. Kedua, ibu saya seorang majusi. Dan yang ketiga, saya tidak pernah diajarkan 1 ayat pun dari Al-Quran. Lalu bagaimana? Khalifah menyampaikan kepada ayahnya. Khalifah kemudian menyampaikan, wahai ayah, sejatinya sebelum anakmu durhaka terhadapmu, sesungguhnya engkau telah lebih dulu durhaka terhadap anakmu. Ini renungan buat kita. Kalau selama ini di otak kita kayak jangan jadi anak durhaka, jangan jadi anak durhaka, maka harusnya kita yang lebih sering berkata sama diri kita, hati-hati, jangan jadi ibu yang durhaka sama anaknya. Jangan sampai jadi ayah yang durhaka terhadap anaknya. Kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab kita, bukan orang lain. Mereka hanya bantu. Ya, guru tanggung jawabnya sebagai guru, tapi orang tua tetap punya tanggung jawab terhadap anaknya. Semangat ya Bapak Ibu? Semangat ya untuk menjalani tanggung jawab ini? Semangat. Coba kasih semangatnya dong. Apa yang ada semangat di sini?
Coba mana semangat, kalau saya bilang mana semangatnya, bilang semangat, 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 Allahu Akbar, gitu ya. Ada pada sarapan belum? Oh, udah, alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu. Semangat, 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 Allahu Akbar. Catat nih semua nih. Ntar boleh dilihat nih, gitu ya. Bagaimana kemudian memenuhi hak tanggung jawab atau kewajiban ketika mendampingi anak-anak belajar di rumah Quran. Masya Allah. Semoga Allah berikan taufik. Maka kita butuh sama Allah. Kita ini Bapak Ibu nggak punya kekuatan apapun. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satu ketaatan yang bisa kita lakukan kecuali ditolong sama Allah. Nggak ada juga satu maksiat, satu dosa bisa kita hindari kecuali juga atas pertolongan Allah. Termasuk mendidik anak, ilmu yang kita punya, ya, buku bacaan yang kita baca, berapapun majelis yang kita ikuti, sejatinya kita nggak akan bisa mempraktekkan itu semua kecuali dengan pertolongan Allah. Maka minta diberikan taufik kepada Allah agar Allah mudahkan kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Maka itulah yang kemudian didoakan Nabi Zakaria ketika minta keturunan. Apa yang beliau sampaikan? Doanya gimana? Rabbi habli minas sholihin. Bunyinya, wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku, berikan aku keturunan yang soleh. Karena anak itu Bu, soleh enggaknya, baik enggaknya itu pemberian Allah. Jadi itu adalah otoritas Allah. Kita hanya mampu berikhtiar. Maka minta banyak-banyak kepada Allah. Sekaligus ikhtiar kita ini ya, menjalani peran kita sebagai orang tua. Slide berikutnya silakan. Nah, tujuan kita apa sih nih kalau saya tanya? Saya tanya lagi nih. Bapak Ibu punya anak, kemudian berupaya semaksimal mungkin mengasuh, mendidik mereka, membersamai, mendampingi. Apa tujuannya? Bebas ini Bu, sesuai ini aja. Silakan. Ada yang mau menjawab? Tadi yang tengah sudah. Ada yang? Ibu? Ibu? Pahala untuk di akhirat. Untuk apa Bu? Untuk nyari pahala. Untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya di akhirat. Masya Allah. Kita doakan ya Bu, diberikan karunia putra yang soleh semuanya, ya, sehingga mengalir juga pahala amal soleh mereka kepada kita semua. Ada lagi Bu? Tujuan kita ngedidik itu apa sih? Bapak-bapak punya tujuan nggak Pak? Pak? Pertama tuh semua nih bapak-bapak ini. Ibu-ibu isinya ada lagi? Apa selain itu tujuannya? Ridho Allah. Mencapai ridho Allah. Ya, banyak di antara kita punya harapan, punya tujuan dan lain sebagainya. Tapi barangkali saya boleh share salah satu tujuan atau yang bisa kita ambil dari makna mendidik itu. Ini dari salah satu buku yang judulnya Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl. Metode atau manhaj mendidik anak-anak ala Nabi. Nah, gampang mudahnya begitu. Di situ penulisnya menyampaikan yang namanya mendidik itu kan tarbiyah ya Bapak Ibu, kita sebutnya dalam bahasa Islamnya, bahasa Arabnya tarbiyah. Apa sih mendidik? Mendidik itu ternyata bina utiflin syai'an fa syai'an ila haddit tamami wal kamal. Jadi mendidik itu sebenarnya adalah proses kita membangun anak kita sedikit demi sedikit. Tujuannya gimana? Sampai dia mencapai batas sempurna dan paripurna. Itu definisi mendidik. Jadi kalau kita tadi sudah paham, oke, tanggung jawab kita adalah mendidik anak. Berarti apa yang saya lakukan? Ini yang dilakukan. Proses kita membangun anak-anak kita sedikit demi sedikit sampai apa tujuannya? Sampai dia nyampe di batas sempurna dan juga paripurna. Ini penjelasannya gimana? Satu, tadi disebutkan namanya mendidik itu proses membangun. Namanya proses membangun, Bapak Ibu butuh apa aja biasanya kalau bangun rumah? Fondasi, butuh apa lagi? Ya semen, bahan-bahan, butuh apa lagi?
Duit ya Bu. Bapak Ibu ya, uang tuh paling penting kan. Uang, Ibu nggak ada uang, nggak ada semen, nggak ada batu bata, nggak bisa bikin fondasi. Butuh energi, ya pasti kan. Butuh waktu. Itu juga ya ternyata yang kita alami ketika kita ngedidik anak-anak kita, betul? Udah berapa banyak Bapak Ibu ngeluarin duit buat anak-anak? Ya, nggak dihitung kita. Dari mulai dia masih di kandungan istri gitu ya, masih di kandungan kita, lahir segala macam, beras itu udah habis berapa ton beras satu anak tuh, ya. Belum lagi bajunya, belum lagi nanti lauknya segala macam, belum lagi sangupnya segala macamnya. Ya memang begitu. Maka itu jangan diungkit-ungkit ya Bu di depan anak ya Bapak Ibu. Kamu tuh nggak ingat, nggak ada syukurnya. Bapak udah nyokolain kamu sampai nggak usah diungkit-ungkit. Ya emang itu kerjaan kita. Apa yang jadi kewajiban kita tuh nggak usah diungkit-ungkit. Nanti dilehke sama orang. Kalau bahasa Jawa tuh dilehke. Dilehke itu apa? Kayak dibalikin gitu. Lah emang kewajiban situ. Ngapa? Gitu. Ya. Kewajiban itu nggak layak untuk kita ungkit-ungkit. Emang udah kewajiban kita. Ya emang harusnya kita kerjakan. Nanti dibalas sama anaknya. Siapa yang minta? Kita juga nggak minta dilahirkan. Ya Anda yang berbuat, Anda yang tanggung jawab gitu. Jadi nggak perlu diungkit-ungkit. Waktu, energi, nah itu. Maka kalau kita paham dia memang itu tanggung jawab kita, kewajiban kita ya, maka berarti nggak usah ngeluh. Ini butuh hati yang lapang gitu. Itu juga nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung. Ya ada gedeknya, ada kesalnya, ada sakit hatinya kalau sama anak ya kan. Ada sedihnya, saya juga ngerasain. Walaupun usaha begini mah, jangan dikira anaknya malaikat semua, nggak sama, manusia juga. Gitu ya. Makanya butuh hati yang lapang. Tapi kalau kita paham ya, namanya proses ngebangun, pasti capek, banyak lelahnya, banyak capeknya. Tapi ya memang itu kerjaan kita. Namanya ngedidik, ya begitu butuhnya. Kemudian syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Apa yang kebayang nih? Proses mendidik sedikit demi sedikit. Berarti semuanya butuh proses dan bertahap. Jangan pernah berpikir hasilnya instan. Ini kadang kita nih pengennya anak itu udah jadi kayak kita, padahal kita sendiri aja nggak ngaca. Misalnya kamu tuh, mama udah bilangin ya 5 kali nggak ngerti-ngerti. Padahal kita sendiri Bu kadang dibilangin suami 10 kali nggak ngerti-ngerti juga tuh kita. Padahal udah segede gini, betul nggak Bu? Nah ngaku aja udah. Ya bapak-bapak juga begitu, bukan cuma ibu nih. Padahal dinasihatin, dikasih tahu berkali-kali, ya handuk kalau habis dipakai jangan kalau di atas kasur. Sampai 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun pernikahan masih juga. Gitu sama anak, kamu kalau dibilangin ayah, kenapa sih nggak pernah dengerin? Bu sekali langsung ingat gitu, langsung jadi gitu. Mesti diingatin berkali-kali. Padahal kalau kita pikir-pikir, anak kita tuh baru hidup berapa tahun sih? Nih kalau anak saya nih, biar ngingetin saya gitu, kalau lagi, kenapa sih nggak ngeh juga? Harus masukin ke diri sini ya. Paling gede itu 20 tahun. Dia baru 20 tahun hidupnya. Saya yang sudah 42 tahun. Ya emang harusnya saya yang harus lebih lapang, lebih banyak sabarnya. Saya yang harus, apalagi Bu, banyak energi berjuang untuk terus mau ngingetinnya. Karena dia baru 20. Ini apalagi kalau anak kita yang baru 6 tahun umurnya, baru 7 tahun hidupnya. Berarti siapa yang harus lebih ngerti? Kita yang udah lebih puluhan tahun lebih banyak hidup. Maka berarti tadi kan harus bersabar dengan prosesnya. Gitu. Baru 5 kali diingetin, berarti kalau nggak ngerti juga terus ingetin terus. Karena memang begitu, memang tugas kita. Jadi kalau ingat itu jadinya kita tahu diri gitu ya. Paling enggak itu jadi cukup energi buat kita dan
harapan kita tuh tetap, oh iya, masih ada waktu selama madal hayat, selama kita masih hidup, ya itulah yang menjadi gawean kita, tanggung jawab kita, tugas kita. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Ngajarin di rumah, ya Allah deh, perasaan halaman kemarin ini 5 kali nggak naik-naik. Ada yang begitu nggak anaknya di sini? Nah, ada nggak? Susah banget apa? Nah, susah banget apa gitu, ini gemes gitu. Ibu tanya sama diri sendiri, ibu kalau ngafal itu bisa nggak? Nah, begitu. Biar kita punya cukup energi, biar nggak stres sendiri ya. Jadi pemaklumannya tuh, oh iya, susah banget. Jadi biar apa? Biar ikut mau berjuang bersama-sama. Nanti kita bahas tuh, ketika membersamai mereka dalam ajaran Al-Quran seperti apa. Karena saya sendiri juga ngerasain betul, gitu ya. Tapi paling tidak ketika kita paham, oh iya, definisi pendidikan memang sedikit demi sedikit, memang sedikit demi sedikit. Sabar. Dia baru 10 tahun hidup, masa disuruh kayak kita yang udah 50 tahun hidup? Ya nggak mungkin, gitu ya. Ilahan ditamami wal kamal. Sampai kapan kita ngedidik begitu? Sampai kapan kita dampingi begitu? Sampai dia pada batas sempurnanya. Apa batas sempurnanya dijelaskan di kitab tersebut? Sampai dia paham betul bahwa seluruh hidupnya itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Itu seperti yang kita baca di surat ketika kita iftitah ya, dalam Al-Quran juga dijelaskan kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai itu, sampai dia paham betul bahwa nak, seluruh hidup kamu itu semuanya hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja yang umur segini belum tentu nyampe loh ke situ, apalagi anak-anak kita. Maka dari situ berarti kita paham, oh ya, berarti kita butuh energi sampai seumur hidup kita. Maka itulah yang terjadi, itulah yang kemudian juga disampaikan oleh Allah, diingatkan. Kita belajar dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Allah Yakub. Bapak Ibu, kalau di HP-nya ada Al-Quran, boleh dibuka bersama-sama. Ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke 132 133. Bicara bagaimana kita akan memastikan anak-anak kita nanti bisa masuk surga, ya otomatis kita berbicara tentang masalah akidah. Pasti gitu ya. Kalau akidahnya oleh menyimpang, ya udah nggak akan mungkin ya bisa masuk surga gitu. Dan di sini dikasih contoh bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Allah Yakub sampai titik darah penghabisan bahasanya. Walau sampai di ujung usia, itu masih menjadi konsentrasi mereka, memastikan anak-anaknya selamat secara akidahnya. Di surat Al-Baqarah 132 Allah menyampaikan, Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan juga Yakub mewasiatkan kepada anak keturunannya. Apa yang diwasiatkan? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak keturunanku, sesungguhnya Allah sudah memilihkan bagimu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang harusnya sering-sering kita wasiatkan ke anak-anak. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Nih, memegang teguh akidah. Karena itu adalah pondasi utamanya. Kemudian di ayat 133 Allah sampaikan, am kuntum syuhada. Kalian nyaksiin enggak? Tuh sebetulnya Allah minta kita melihat, belajar dan membuka pemahaman kita. Nyaksiin enggak? Id hadara Yaqubal maut. Ketika Yakub ada di sakaratul mautnya. Ini kebayang, seorang ayah udah akan menerima ajalnya sudah akan datang, di sakaratul mautnya masih bisa-bisanya ini yang dilakukan. Apa yang beliau lakukan? Idh qala libani ma ta'buduna min ba'di.